Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Ivon Fiona Ditoni dari kelas 2 SIC. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai laporan praktikum formal lanjutan yang membahas mengenai routing. Jadi pertama-tama kita buka dulu Visual Studio Code. Kemudian kita install dulu React DOM-nya, yaitu dengan ke terminal, new terminal. Kemudian kita ke command prompt. Kemudian kita ketik npm install React router DOM 6. Dikarenakan saya sudah install, jadi saya tidak perlu install lagi, tapi ini adalah kode untuk menginstal React Router DOM-nya. Kemudian selanjutnya kita buat 3 page, yaitu yang pertama ada dashboard, di mana di dashboard ini kita return welcome to dashboard dengan CSS yaitu headingnya 1 dan class name-nya text 2xl dan juga paddingnya 4. Yang dimana ketika kita menuju ke halaman dashboard, maka dia akan memunculkan welcome to dashboard. Kemudian yang kedua yaitu product. Jadi produk ini juga sama. Jadi dia akan return welcome to products. Kemudian dia menggunakan CSS, heading 1, class name-nya, text 2xl, dan juga padding-nya 4. Kemudian yang paling terakhir itu ada users JSX. Kemudian untuk user, kita import navlink dan outlet from React Router DOM. Jadi ini kita import dari yang sudah kita install, yaitu React Router DOM. Kemudian kita panggil navlink. Kemudian kita export default function users-nya, dimana kita return untuk class name-nya padding 4, kemudian untuk user section-nya itu menggunakan CSS yaitu heading 1 dan juga untuk class name text-nya itu XL dan juga font-nya itu bold. Kemudian untuk class name-nya itu margin top-nya itu 4 dan juga space-nya X4. Kemudian di sini kita memakai navlink, dimana ketika kita menekan profil ini maka dia akan menuju halaman profil, dan jika kita menekan tombol setting maka dia akan menuju ke halaman setting. Jadi kita buat navlink profil class name teksnya warna biru 500, kemudian tulisannya profil. Yang kedua juga sama, itu navlink setting class name-nya itu teks warna biru 500 dengan tulisan setting. Kemudian untuk class name-nya margin top-nya kita set 6. Kemudian kita tutup outlet. Oke, selanjutnya bagian dalam dari setting dan juga profilnya. Jadi di sini ada user profile, di mana ketika kita menekan user profile maka dia akan menuju ke halaman user profile, di mana kita return welcome to user profile. Jadi pada saat kita tekan user profile itu, maka dia akan menuju ke halaman yang tulisannya itu welcome to user profile dengan CSS heading yang 1 dan class name-nya text 2xl dan juga padding-nya 4. Kemudian juga terdapat user setting, di mana ketika kita menekan atau navlink-nya ke user setting, maka dia akan mengarahkan ke halaman user setting dengan tulisan welcome to user setting dengan CSS heading-nya 1, class name-nya, text-nya 2xl, dan juga padding-nya 4. Oke, baik. Selanjutnya itu di bagian app JSX, di mana di sini kita untuk memanggil atau menggabungkan semua CSS di bagian app. Oke, selanjutnya itu di bagian routes. Itu ketika kita mengetikkan slash di bagian root-nya, maka dia akan navigate ke dashboard. Kemudian jika kita menuliskan slash dashboard, maka dia akan ke dashboard juga. Kemudian jika kita buat slash kemudian bintang atau URL yang tidak diketahui, maka dia akan menuju ke not found. Kemudian untuk slash users, ketika kita mengetikkan slash users, maka dia akan ke halaman users. Kemudian jika kita menuliskan profil, maka dia akan ke halaman user profil. Kemudian jika kita menuliskan setting, maka dia juga akan mengarahkan ke user setting. Jadi di video ini akan saya jelaskan juga latihan seperti membuat login simple, dan juga ketika kita URL-nya salah, maka dia akan mengarahkan ke 404. Di mana nanti kita akan membuat login. Kemudian di sini ada root login. Ketika kita menekan atau menuliskan slash login, maka dia akan ke login. Kemudian products, maka ke products, dan jika slash products ID, maka dia akan ke product detail. Oke, untuk login, yang pertama kita import dulu use navigate from React Router DOM, yaitu yang sudah kita install React Router DOM-nya tadi. Kemudian kita export default function itu login, constant navigate itu pakai function yaitu use navigate. Kemudian di sini handle login. Jika dia berhasil login, maka dia akan mengarahkan ke dashboard. Kemudian di bawah ini, maka ini adalah CSS untuk tampilan login, yaitu kita return, yaitu ada inputan email dengan passwordnya email address. Kemudian CSS-nya itu week-nya itu full, MB-nya 3, PX-nya 3, PY-nya 2, bordernya rounded. Kemudian ada input password, juga sama, CSS-nya itu W full, kemudian MB 3, PX 3, PY 2, dan rounded.
dan juga border around it. Kemudian untuk button, on click ke handle login. Jadi button itu kita on click ke handle login. Jadi ketika berhasil login, maka dia akan mengarahkan ke dashboard dengan CSS, width-nya full, background-nya biru 600, warna tulisannya putih, PY-nya 2, dan red hover, warna blue 700. Kemudian di bawah buttonnya terdapat sign in. Seperti jika tidak ada akun, maka create account. Di mana arahnya itu menuju ke tanda pagar dengan CSS yaitu blue 600. Oke, selanjutnya ketika URL-nya tidak terdaftar atau asal-asalan, maka dia akan menuju ke halaman 404. Itu kita buat di halaman not found, di mana kita import use navigate from create router DOM, kemudian export default functionnya not found, kemudian post navigate-nya use navigate. Kemudian kita return, yaitu ada gambar. Jadi gambar itu yang kita ambil dari Figma, yaitu kita buat di sini, yaitu di asset. Maka jika URL-nya salah, maka dia akan mengarahkan ke foto yang bertulisan 404. Kemudian kita juga buat jika 404, maka dia bisa navigate ke dashboard atau kembali ke dashboard dengan button yang menggunakan on click navigate ke dashboard. Dan dengan CSS yaitu background warna biru 600, tulisannya putih, TX4, PXG, kemudian rounded hover berwarna biru 700. Oke, kemudian ada produk detail. Jadi di produk detail ini yang mengarahkan ke halaman produk detail, di mana kita import use params from React Router DOM, kemudian kita export default functionnya produk detail, kemudian kita men-set itu context ID-nya itu use params, kemudian kita return yaitu welcome to products dengan CSS heading 1, class name-nya text 2XL, dan padding-nya 4. Jadi ketika kita sudah buat semuanya seperti sidebar, header, itu kita gabungkan di sebuah main atau app.jsx yang kita panggil. Ketika kita memanggil root ini, maka dia akan menuju ke halaman mana. Kemudian selanjutnya kita run dengan menekankan terminal, kemudian new terminal, kemudian kita ke cmd, kemudian kita menekankan yaitu kita cd dulu ke ifon 23 ACC, kemudian kita ketik npm run dev untuk menjalankan web ini. Kemudian jika sudah kita klik kontrol kemudian tekan, maka dia akan mengarahkan ke tampilan kita. Yaitu ini ada bagian dashboard. Ketika kita menekan dashboard, maka dia akan ke halaman dashboard. Kemudian ketika kita menekan halaman user, maka dia akan ke user section, yaitu ada profil dan juga setting. Ketika kita menekan profil, maka dia akan ke welcome to user profile. Jadi root-nya akan berubah. Kemudian jika kita menekan setting, maka dia akan berubah ke halaman welcome to setting dengan root user setting. Kemudian jika produk, maka dia akan ke halaman welcome to product. Kemudian di login, jika email dan juga passwordnya betul, maka dia akan mengarahkan ke halaman dashboard. Kemudian jika URL-nya salah atau sasaran atau yang tidak terdaftar, maka dia akan menuju ke 404 atau looks like you got lost. Kemudian ada back to dashboard. Ketika kita menekan back to dashboard, maka dia akan navigate ke dashboard. Sekian presentasi dari laporan praktikum framework lanjutan. Maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih dan selamat siang.